Mark Leopold Benjamin Bloch adalah seorang sejarawan asal Prancis. Ia adalah anggota pendiri Mazhab Analis dan Sejarah Sosial Prancis. Bloch mengkhususkan diri dalam sejarah abad pertengahan dan banyak menerbitkan karya-karya tentang Prancis abad pertengahan sepanjang karirnya. Ia lahir 6 Juli 1886 di Lyon, Prancis, dan meninggal 16 Juni 1944 di Saint-Didier-de-Formans, Prancis. Menurut Bloch, banyak sekali interpretasi tentang peristiwa masa lalu yang mungkin terjadi. Dia masih percaya, bagaimanapun, bahwa sejarawan dapat bertujuan untuk validitas ilmiah. Baru pada karya-karya selanjutnya muncul pandangan yang luas tentang sejarah. Dalam artikel pertamanya yang diterbitkan, Blanche de Castille et les Serfs de Chapitre de Paris, Bloch berpendapat bahwa peraturan kerajaan tahun 1251 sampai 1252 yang membebaskan beberapa petani yang dipenjarakan di biara Notre Dame lebih merupakan tindakan monarki yang lemah. Dalam makalah awal lainnya seperti Les Formes de la Rupture de Homage dan Ancien Droit Feudal, dia mendekati masalah sejarah penting dari sudut yang tidak biasa. Dalam makalah itu dia berargumen bahwa variasi dalam upacara pemutusan ikatan feodal mendukung klaim bahwa hukum dan praktik feodalisme tidak seragam. Melalui karyanya tentang sentuhan kerajaan, Bloch ditarik ke dalam diskusi tentang sifat feodalisme. Dalam karyanya tentang feodalisme, Bloch mengambil jalan tengah antara mereka yang percaya bahwa sistem feodal yang seragam ada di Eropa antara abad ke-10 sampai ke-13, dan mereka yang berpikir bahwa perbedaannya terlalu besar dari satu tempat ke tempat lain untuk membuat generalisasi tentang feodalisme. Baginya, sistem feodal adalah rezim hierarkis dan kontraktual yang didasarkan pada ikatan ketergantungan timbal balik yang ada di dalam bentuk yang kurang lebih serupa di seluruh Eropa dan belahan dunia lainnya. Dia juga menulis tentang peran perbandingan dalam keilmuan sejarah. Meskipun Bloch tidak memelopori metode perbandingan, dia menyatakan dalam Pour une histoire comparée des sociétés européennes bahwa masa depan sejarah sebagai suatu disiplin mungkin bergantung pada penggunaannya, atau diterjemahkan sebagai kontribusi terhadap perbandingan masyarakat Eropa dalam tanah dan pekerjaan di Eropa abad pertengahan. Menurutnya, dalam makalah ini, dua cara yang dapat dibandingkan oleh para sejarawan. Yang pertama, mereka dapat mencari fenomena universal dalam budaya yang terpisah jauh dalam ruang atau waktu. Yang kedua, mereka dapat melakukan studi paralel tentang negara tetangga. Bloch juga mencari posisi di Collège de France, tetapi ditolak. Dia percaya karena latar belakang Yahudi dan pandangan radikal tentang sejarah. Kecewa, dia mengalihkan perhatiannya ke Sorbonne, di mana tahun 1936 dia ditawari kursi dalam sejarah ekonomi. Di sana, dia ikut mendirikan Institut Ekonomi dan Sejarah Sosial dengan sosiolog Maurice Halbwach, mengajar di kelas di École Normale Supérieure dan École Normale of Saint-Cloud dan Fontenay, dan bertugas di Komisi Nasional tentang Sejarah Hukum
dan sejarah ekonomi revolusi Prancis. Namun, keasikan utamanya adalah komposisi karya terakhir yang akan dicetaknya, La Société Féodale, atau diterjemahkan sebagai masyarakat feodal, terbit tahun 1939 sampai 40. Dalam hal ini, Bloch membuat sketsa deskripsi ahli tentang struktur sosial masyarakat Eropa Barat dan Tengah antara abad ke-9 dan ke-13. Dia menggambarkan dua periode feodal, satu yang tumbuh dari invasi dan kehancuran, dan yang lainnya ditandai dengan ekspansi ekonomi dan kebangkitan intelektual. Dia tak hanya memeriksa sistem feodal asli Prancis, Jerman, dan Italia, tetapi juga membandingkan dengan sistem yang dipaksakan seperti Inggris, tempat di mana feodalisme tidak diterima, seperti Skotlandia, Skandinavia, dan Frisia, dan sistem di luar Eropa, misalnya Jepang. Gambaran yang dilukis Bloch tentang mode perasaan dan pemikiran dan kohesi sosial memiliki kecakupan yang luas tetapi kaya akan detail. Misalnya, buku tersebut berisi kisah menarik tentang pemahaman abad pertengahan tentang konsep waktu, peran epos dalam masyarakat, dan pentingnya sanggurdi. Bloch juga mencatat renungannya tentang sejarah dan metode sejarah dalam apa yang mungkin merupakan karyanya yang paling terkenal, Apologie pour l'histoire ou métier de historien, tahun 1949, diterjemahkan sebagai The Historian Craft. Di sini Bloch mengedepankan ide-ide yang mendasari karya-karya sejarahnya. Kerajaan sejarawan menawarkan jawaban atas pertanyaan putranya, apa gunanya sejarah? Menggambarkan sejarah sebagai ilmu tentang manusiawi dan waktu. Bloch menyerang mereka yang tersesat dalam studi politik dan asal-usul dan membangun penghalang antara masa lalu dan masa kini. Dan berikut adalah beberapa karya dari Marc Bloch.